Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Felicia, mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang, jurusan Manajemen kelas malam 1. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul uang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang uang. Kita semua tahu bahwa uang merupakan hal paling penting dalam kegiatan perekonomian dalam seluruh dunia, yang mana kita semua membutuhkan uang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam membeli pangan, sandang, dan papan. Yang mana juga uang adalah aset dalam perekonomian yang digunakan seorang secara rutin untuk membeli barang-barang atau jasa dari orang lain. Dengan kata lain, fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi uang. Dalam artian sempit, uang adalah pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh bank sentral, yang mana baik berbentuk kertas atau logam yang mempunyai nilai atau besaran tertentu. Sedangkan dalam artian umum, uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa, termasuk dalam pembayaran hutang-hutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk uang. Bentuk-bentuk uang terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk uang fiat atau fiat money. Yang kedua adalah uang komoditas atau commodity money, dan yang ketiga adalah uang hampir liquid sempurna, yaitu dengan kata lain near money. Dan apa itu uang fiat? Uang fiat adalah uang yang nominalnya jauh lebih tinggi daripada bahan pembuatan uang tersebut. Contohnya yaitu uang kertas 100.000, 20.000, 50.000 yang biasa kita gunakan sehari-hari. Uang tersebut adalah uang nominal yang jauh lebih tinggi daripada nilai kertasnya, tetapi masyarakat menerima bahwa selembar kertas yang nilainya tidak seberapa itu dapat digunakan untuk berbelanja senilai 100.000 atau sesuai dengan nominal yang tertera di dalam kertas tersebut. Selanjutnya yaitu uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang nilai bahan pembuatannya atau komoditas bahan yang digunakan sama dengan nilai nominal uang tersebut. Contohnya seperti zaman dulu, orang-orang menggunakan emas, perak, dan perunggu dalam bertransaksi, yang mana ketiga jenis tersebut dapat memiliki nilai masing-masing, yaitu emas lebih tinggi daripada perak dan perak lebih tinggi daripada perunggu. Terakhir yaitu uang hampir liquid sempurna atau near money, yaitu suatu aset yang dapat dijadikan sebagai uang. Namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerima sebagai alat pembayaran karena proses pembayarannya sedikit ribet, yaitu harus ditukarkan lebih dahulu dengan uang fiat atau komoditas. Salah satu contoh dari uang hampir liquid sempurna yaitu cek. Selanjutnya, pembahasan tentang uang akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Wijisri Hastuti, kelas Manajemen Malam 1, semester 2. Jenis-jenis uang. Uang memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu uang kartal. Pada umumnya uang kartal berbentuk uang kertas dan uang logam. Yang kedua uang giral. Uang giral yaitu berbentuk seperti cek, giro, telegraphic transfer, dan lain-lain. Yang ketiga, uang kuasi. Contoh uang kuasi yaitu saham, obligasi, dan lain-lainnya. Ciri-ciri uang. Agar suatu benda dapat menjadi uang yang disepakati oleh masyarakat, maka benda tersebut harus memiliki ciri-ciri seperti: yang pertama, disepakati atau diterima oleh umum. Yang kedua, mudah dibawa atau dipindah tangankan. Yang ketiga, nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kelima, terdapat dalam jumlah yang terbatas, tidak berlebihan, namun jumlahnya memenuhi kebutuhan. Yang keenam, bendanya memenuhi persyaratan mutu tertentu atau mempunyai kesamaan kualitas. Selanjutnya, fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Perkenalkan, nama saya Maisara Putrianti. Saya mahasiswi di STI Pembangunan Tanjung Pinang. Saya siswi semester 2. Berikutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan, yang merupakan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, yang terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Dalam lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lembaga keuangan formal atau bank, dan kedua adalah lembaga keuangan informal atau non-bank. Berikutnya adalah penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Penawaran uang juga dapat disebut sebagai jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Dalam suatu perekonomian, kita perlu membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Uang dalam arti sempit adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan bank sentral, baik berbentuk kertas ataupun logam, yang mempunyai nilai atau besaran tertentu. Dalam ilmu ekonomi secara umum, yang dimaksud dengan uang adalah suatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.